شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة أكبر في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa talbatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in makain wa ilmika wa qaddan wa uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi abada. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والمسلوك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وما قبله وما بعده وأحبته علينا حتى اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الفهم وتعالنا وبرحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله وتحيا عليه افتح لنا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu nomor 5 rukun yang kelima yaitu rukuk. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidina habibina Muhammad bin Abdullah. Rukun yang kelima setelah kita baca rukun pertama yaitu niat. Rukun yang kedua yaitu berdiri. Rukun yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat adalah takbiratul ihram. Yang kelima adalah rukun ruku. Yang kelima adalah ruku. Ruku ini wajib dikerjakan, merupakan rukun-rukunnya salat meskipun salatnya fardu atau sunnah. Meskipun salatnya akan dikerjakan berjamaah atau munfarid atau imam atau makmum. Tidak mungkin terbentuk satu salat tanpa ruku kecuali di satu masalah yaitu salat jenazah. La ruku' fihi wa la sujud. Tidak mungkin terbentuk salat tanpa ruku kecuali satu masalah yaitu salat jenazah, yaitu dua salat dengan tanpa ruku dan tanpa sujud. Ya. Pengertian ruku. Ar-ruku lugatan al-inhina. Kita nunduin namanya ruku. Ya. Meskipun tidak semua, hanya ujung badan aja, ujung kepala. Namakan ruku dari segi bahasa. Dari segi bahasa dinamakan ruku. Ya. Wa syar'an inhina'ul musalli bila infinasin bihaitsu tanaru rahatahu rukbatayhi. Paling sedikitnya kalau ruku ini, motifnya ruku ini yang sekiranya kalau kita menunduk begini dan kalau kita lepas tangannya kita, maka batin tangannya kita, bagian dalam tangannya kita nyampe ke posisi lutut. Meskipun kita gini, tidak sampai begini. Ini maksudnya. Cuman kalau kita kalau kita lepas tangannya kita, maka batinul kaf, bagian dalam dari tangan kita nyampe ke posisi ruku. Cuman makruh orang ruku begini. Jadi yang paling utama ruku adalah seukuran 90 derajat. Nah kalau kurang makruh meskipun nyampe.
atau lebih, sebagian lebih begini, makruh juga. Lebih di 2 masalah. Jadi yang sunnah 1 masalah, seukuran 90. Kalau yang makruh itu di 2 masalah. Ini dua-duanya hukumnya apa? Makruh. Kurang dari ukuran yang sempurna atau lebih dari ukuran sempurna. Dua-duanya hukumnya makruh. Fa ini bentuk rukuk daripada orang kalau salat berdiri. Lah kalau salatnya duduk, ini kan orang kan salat ada 2. Ada kalanya salat berdiri, ada kalanya salat duduk. Lah kalau berdiri ya begini sudah. Paling minimnya ukuran ini. Yang sekiranya kalau dilepas tangan, maka batinul kaf dalam bagian tangan ini bisa nyampe ke posisi lutut. Itu paling kalau berdiri. Tapi kalau duduk, ini paling minimnya di sini. Kalau duduk, hukumnya gimana? Oke, dibagi menjadi 2. Ada kala duduk di selain nafilah fis safar, ada kalanya duduk di nafilah fis safar. Duduk di selain nafilah fis safar seperti karena mau salat duha di masjid atau di rumahnya, dalam posisi duduk. Itu duduk selain di nafilah fis safar. Yang kedua, duduk di nafilah fis safar di mobil. Nah, kalau duduk di selain nafilah fis safar, itu paling minimnya kepala kita ini keluar dari muhadhar rukbah. Gitu. Jadi kalau misalnya rukbah itu begini, lah kalau kita mau sholat duduk, misalnya mau duha duduk, dengan cara apa? Dengan cara rukuk sedikit. Yang sekiranya ini keluar dari sini. Itu paling sedikitnya rukuk waktu kita. Lah lain hanya kalau kita di mobil. Nafilah fis safar misalnya, gitu. Maka dengan adna inhina cukup meskipun gini. Meskipun tidak keluar. Itu bedanya antara apa? Duduk waktu di selain nafilah fis safar, yang kedua di nafilah fis safar. Paham tuh, ayo. Rukuk menurut bahasa adalah menunduk. Nah, menurut syariat adalah menundukkan badan bagi seseorang yang sholat sampai kedua telapak tangannya dapat menyentuh lututnya. nah. B. Dalil diwajibkannya rukuk. Dalil diwajibkannya rukuk tatkala sholat fardu atau sholat sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, rawahul Bukhari. Artinya kemudian rukuklah sehingga kamu benar-benar tumaninah dalam posisi rukuk. Rukuk. Jadi kalaupun kita rukuk tapi kita tidak tumaninah di rukuk kita, tidak sah. Jadi yang intinya harus rukuk dan telah memenuhi syarat-syaratnya rukuk. Sebatas rukuk tidak cukup, ya. C. Syarat-syarat rukuk. Syarat-syarat rukuk ada 5. Ada 5. Jadi supaya rukuknya kita dihukumi sah, 5 syaratnya harus terpenuhi. Ya, rukuknya kita ya. Di antaranya yaitu 1. Harus sah rukun yang sebelumnya. Rukun sebelumnya apa? Pembacaan Fatihah di waktu qiyam. Nah, kalau misalnya ada sebagian dari kalimatnya Fatihah belum selesai, bagaimana hukumnya? Paham tidak maksudnya? Ini masalah penting, cabangannya panjang. Ente pahami dulu sebab masalahnya apa. Sekarang di sini dikatakan ayasihha ma qablahu. Rukun yang sebelumnya itu harus sah. Lah bagaimana status rukun kalau sekiranya tidak sah? Rukun sebelumnya. Misalnya kita sekarang bahas rukun satunya misalnya. Berarti sebelumnya rukun apa? Qiyam kan? Yang diiringi dengan Fatihah. Lah kalau misalnya rakaat ini Fatihahnya ini belum betul. Ada kalimat yang lupa tidak kita baca misalnya. Atau kita muafik, kita tinggalkan sebagian Fatihah. Tidak boleh kan? Atau misalnya perihal-perihal yang lain yang menyebabkan kita ini tidak qiyamnya atau Fatihahnya tidak dihitung sah. Ini idza kana yasihha ma qabla perhatikan ya. Kalau syarat yang pertama daripada syarat-syaratnya ruku harus an yasihha ma qablahu kan? Rukun yang sebelumnya harus sah. Ada kalanya sah, ada kalanya tidak. Nah, kalau sudah tidak sah, bagaimana hukumnya? Ada kalanya dia imam, ada kalanya munfarid, ada kalanya makmum. Dibagi berapa? Imam. Sebetulnya kalau ditulis kayak gini nanti orang tidak konsen. Dia akan konsen dengan kalimat, pas dengan ditulisan. Tapi tidak ditulis di zihnnya dia katanya. Maka habisnya kadang jarang nulis. Oke, berarti kadang kalanya apa? Imam. Ada kalanya makmum.
ada kalanya munfarid. Lah, kalau imam, bagaimana hukumnya? Kalau misalnya rakaat yang sebelumnya belum sah, kita bahas syarat pertama daripada syaratnya ruku, yaitu an yasihha ma qablahu, rukun yang sebelumnya harus sah. Lah, kalau sah harus jelas sudah, berarti rukunya sah. Kalau tidak sah, ini jadi masalah panjang. Ada kalanya imam, ada kalanya makmum, ada kalanya munfarid. Kalau imam sama munfarid hukumnya sama. Betul? Apa? Dibagi dua. Ada kalanya qabla bulughi mithlih, ada kalanya ba'da bulughi mithlih. Betul? Misalnya gimana? Misalnya qabla bulughi mithlih, imam sholat, kemudian dia misalnya waktu di ruku atau waktu di i'tidal atau waktu di sujud ingat kalau ayat yang dibaca Fatihahnya kurang. Berarti kan banyak sah qabla kan? Sedangkan dia di posisi yang qabla bulughi mithlihi. Apa artinya qabla bulughi mithlihi? Misalnya kalau sekarang ana sholat, kemudian ana lupa sedikit dari ayat sebelum ana sampai ke posisi ayat di rakaat kedua, yaitu di qiyam. Pembacaan surat Fatihah di mana posisinya? Di qiyam kan? Di setiap rakaat di qiyam. Lah kalau misalnya anak ingat di rakaat pertama itu ada satu ayat dari surat Fatihah yang belum anak baca. Sedangkan ingatnya anak kapan? Kalau ingatnya anak qabla bulughi mithlih, yutadarak. Apa nih ingatnya qabla bulughi mithlih? Misalnya anak ingat di rakaat pertama juga, sama di rakaat pertama sebelum sampai ke rakaat qiyam rakaat kedua, cuma di posisi ruku atau di posisi i'tidal atau di posisi sujud dan lain-lain. Nah, itu kalau dikatakan qabla bulughi mithli apa hukumnya? Hukumnya yutadarak. Artinya apa? Harus dia kembali ke posisi yang dia kurang rapi di situ dan harus diulang, kemudian diulang-ulang rakaat-rakaat berikutnya, rukun-rukun berikutnya. Misalnya gimana sekarang? Coba perhatikan. Anda waktu sujud ingat kalau ada satu ayat di Fatihah belum Anda baca. Gimana posisinya? Anda teruskan, jangan. Kembali ke posisi qiyam, baca Fatihah lagi, setelah itu ruku, i'tidal, sujud yang pertama. Karena posisinya adalah statusnya imam dan ingatnya qabla bulughi mithli. Apa artinya qabla bulughi mithli? Kalau misalnya yang anak tinggalkan Fatihah, anak ingat sebelum ke posisi Fatihah di rakaat kedua. Begitu. Kalau misalnya kekurangan yang terjadi ini di rukun, karena ini syarat yang pertama nanti akan sama ada di i'tidal, akan sama ada di sujud, akan ada sama di julus baina sajdatain. Ente pegang satu perincian ini hukum sama nanti. Yang topik. Lah kalau misalnya keraguan yang terjadi di diri anak ini adalah anak ragu waktu ruku itu tidak tumanina kayaknya. Atau pasti tidak tumanina dan ingatnya waktu di sujud. Kembali ke posisi ruku. Kenapa? Karena anak ingatnya sebelum di ruku rakaat kedua. Kalau misalnya anak di rakaat kedua atau di waktu membaca Fatihah ingat bahwa sujudnya anak sujud pertama di rakaat pertama itu ada kekurangan, tidak tumanina misalnya. Kan kau belum mithli ini. Anak ingat di waktu qiyam di rakaat kedua. Ini harus konsen sedikit. Gambaran harus digambarkan di otaknya kita. Nah, bagaimana status hukumnya? Status hukumnya maka wajib bagi anak kembali ke posisi yang pertama yaitu sujud. Itu kan guys, imam qabla bulughi mithli hukumnya apa? Wajib yutadarak, wajib nutupin kekurangannya. Harus kembali ke posisi yang salah, betulkan, kemudian diulang lagi rukun-rukun setelahnya sehingga tertib. Tamam. Nah, sekarang kalau sudah apa namanya itu? Tidak sah. Terus imam ba'da bulughi mithli. Ba'da bulughi mithli. Ana ini yakin di rakaat kedua waktu membaca Fatihah kalau Fatihahnya ana di rakaat pertama ada satu ayat yang ana tinggalkan. Tapi sudah sampai ke posisi rakaat kedua. Sudah di posisinya Fatihah di rakaat kedua, di posisi yang sama. Atau misalnya kurang tumakninanya di rukuk pertama tapi ingatnya di rukuk rakaat kedua. Sudah sampai ke posisi yang sama. Apa hukumnya? Halas, tidak boleh kembali. Mau kembali ke mana? Tapi kita anggap rakaat yang pertama tadi itu kita anggap nomor satu ini kita hanguskan. Jadi rakaat kedua statusnya nomor rakaat nomor satu. Kita tambah setelah kita tambah nanti satu rakaat. Ini apa?
imam ba'da bulughi misli. Tapi kalau makmum, statusnya anak makmum. Terus waktu ruku, anak makmum, waktu ruku ingat kalau satu ayat Fatihahnya belum lengkap. Kembali, tidak boleh kembali. Kalau makmum, oke. Apa namanya? Tidak boleh kembali. Yang pertama. Yang kedua, ngikutin imam setelah imam tambah 1 rakaat. Setelah imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun lagi tambah. Loh, kenapa ente kok nambah 1 rakaat? Ya karena waktu itu anda di rakaat pertama lupa 1 ayat Fatihah belum anda baca. Atau tidak tumakninah di ruku. Tidak sengaja ini, kalau tidak sengaja. Kalau sengaja batal salatnya semuanya. Gitu. Lah kalau munfarid sama persis imam. Munfarid sama persis seperti imam. Ada kalanya qabla bulughi misli. Gitu. Ada kalanya ba'da. Gitu. Lah ente pegang ini hukum, ini pegang ini. Ini syarat ada di berapa tempat? Di 4 tempat. Gitu. Di syarat yang pertama daripada syaratnya ruku. Syarat yang pertama daripada syaratnya i'tidal. Syarat yang pertama daripada syaratnya sujud. Syarat yang pertama daripada syaratnya julus baina sajdatain. Sama terakhir. Itu pegang ini hukumnya deh, hukumnya. Gitu, hukumnya begini ya. 2. Tidak memaksudkan dengan ruku tersebut sesuatu yang lain. Nah, syarat yang kedua, syarat yang pertama an yasihha ma qablahu. Yang kedua, tidak memaksudkan dengan gerakannya ruku untuk perkara yang lain. Misalnya ente lagi sholat begini di masjid, takut kelihatan orang, enggak takut kelihatan, orang satu memandang ente cepetan ruku. Ah, itu enggak sah. Gitu. Kenapa ente gerakannya itu niatkan untuk yang lain? Tapi kalau untuk ruku saja maka sah, atau untuk ruku dan sujud sah juga. Itu ya. Dan jika ruku karena sebab perkara lain, maka tidak sah dijadikan sebagai ruku. Iya. Dan jika diniatkan untuk ruku dan selain ruku atau niat untuk keduanya, maka hukumnya adalah sah. Ma yadur tasyrik. At-tasyrik ma yadur. Yang yadur dan pengaruh bisa dikatakan soalnya tidak sah kalau seandainya gerakannya ruku digunakan untuk selain ruku. Iya. Sekarang kalau ditanya, gerakannya kita di sholat waktu kita mau ruku, waktu kita mau i'tidal, waktu kita mau sujud, waktu kita mau sujud, harus diniatkan untuk ruku, apa tidak harus diniatkan? Paham tidak pertanyaannya? Karena faham oleh soal nisful jawab. Pahami masalahnya, soalnya. Sekarang ditanya inti, apakah waktu anda mau ruku gerakannya ini harus anda niatkan untuk ruku? Apa tidak harus? Hah? Waktu mau i'tidal, apakah gerakannya ini harus diniatkan untuk i'tidal apa tidak harus? Waktu anda mau sujud, apakah gerakannya ini harus diniatkan untuk sujud apa tidak harus? Hah? Harus apa tidak harus? Harus salah, tidak harus salah. Selain itu. Harus apa harus? Gerakannya waktu anda sekarang mau ruku ya. Gerakannya Allah. Lah gerakannya harus anda niatkan ruku apa tidak harus? Waktu sekarang mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Gerakannya ini harus anda gerakan untuk ruku apa anda niatkan untuk i'tidal apa tidak harus? Waktu anda mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gerakan harus anda niatkan untuk rukun yang akan anda kerjakan apa tidak harus? Gitu. Itu selama tanpa sharif. Itu jadi ada perincian hukumnya. Apa perincian hukumnya? Selama tanpa sharif maka tidak harus. Selama ada sharif maka harus. Itu selama ada sharif, ada niatan yang lain, misalnya takut dilihat oleh teman dan lain-lain, ini harus sekarang. Selama tanpa ada sharif, anda tidak niatan sama sekali untuk perihal yang lain selain ruku misalnya, tidak perlu ada niat. Jadi kalau ditanya apakah harus ada niatan gerakan untuk ruku, kita perhatikan. In kana hunaka sharif fa na'am wa illa fala. Ini ya. 3. Harus tumakninah dengan yakin. Harus tumakninah. Waktu kita ruku harus tumakninah. Tapi kalau tumakninah, sebagian ulama menjadikan 2 syarat. Harus tumakninah dan tumakninahnya harus yakin. Sebagian ulama jadikan 1, harus tumakninah dengan yakin. Sama artinya.
Jadi waktu kita ruku harus tumaknina. Apa artinya tumaknina? Duduk 5 menit, 4 menit. Lah. Duduk seukuran lebih dari ukuran subhanallah. Itu tumaknina. Jadi lebih dari ukuran subhanallah. Cukup misalnya kita baca tasbihnya ruku, subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali halas. Naam, lebih utama lagi kalau ente posisinya sebagai makmum atau sebagai munfarid, ente tambahi setelah tasbih ruku 3 kali ditambahi dengan doanya ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Seperti Nabi bilang, usahakan bulan Ramadan ini kalau misalnya belum apal secara sempurna doa-doanya ruku itu diapalkan. Hari ini misalnya ngapalkan doanya ruku atau tidak apal sambil dipegang bubur waktu sholat, tidak masalah. Jadi kitab yang dipegang tidak masalah. Yang penting jangan lebih dari 3 gerakan. Tapi bagaimana posisi kita, usahanya kita. Jadi apa yang kurang-kurang di sholatnya kita tupin terus. Satu. Sehingga tidak berlalu sebulan, tidak keluar dari bulan Ramadan, Masya Allah sudah. Paling minimnya itu sholatnya sempurna sudah. Paling minimnya itu sudah. Kalau enggak, ya cuman berhadir aja, dengarkan. Tapi waktunya ngamalkan 0. Ini kalau dalam level ulama sufian, ini tidak lulus ini orang belajar. Kalau di levelnya pondok atau levelnya sekolahan, yang penting bisa jawab kertas yang dimajukan di depannya dia, ranking 1. Yang kita yang diterhitung yang mana? Lah, kita tidak ngitung itu. Tidak ngitung. Begitu ada kalanya anak ranking 1 tapi tidak ngamalkan ilmunya. Asalnya ranking 10 tapi ngamalkan ilmunya. Begitu. Jadi waktu usahakan waktu kita rukuk baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Waktu kita i'tidal apa doanya i'tidal? Waktu kita sujud Allahumma laka sajadtu. Itu ukuran paling minim lah ya. Oke, waktu kita jadi doa tasyahud, itu kan al-isti'adzah al-arba'ah selalu dibaca, terus ada doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga dibaca. Nah, itu apa menunjukkan ada perubahan di salat kita. Itu wajib harus ada. Itu dalam levelnya belajarnya motifnya salafus saleh waktu belajar itu begitu mereka. Punya kewajiban yang namanya harus ada perubahan yang lebih baik. Jadi baik dari wudu misalnya, wudu sudah selesai kita baca ayo. Kalau sekarang ditanya jujur-jujuran, tidak boleh ada yang bohong, puasa-puasa. Itu siapa yang wudu baca adkar wudu semuanya itu. Siapa yang tidak harus jujur tapi. Itu kadang bisa baca 1-2, bisa baca tidak baca sama sekali kadang. Tapi baca semua, untungnya di dia sendiri. Ada perubahan di sini. Di sini ada apa? Ada perubahan. Oh, dia makan waktu cuma 5 menit. Ini paling top 5 menit, paling top ini. Jadi diambil satu-satu dulu. Sekarang sebelum wudu, biasanya kalau wudu langsung masuk kamar mandi jebur-jebur aja. Jadi tidak pakai ditahu yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 17 tidak ada sama sekali. Dicampur aduk. Katanya Habib Zain itu ba'dul aulad, idza tawadda daqiqatan khalas. Sebagian anak-anak kalau wudu itu 1 menit keluar selesai beres wudunya. Jadi sudah. Jadi semuanya sebelum wudu, seperti Nabi sama ini, sebelum wudu baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min yahdurun. Apal iya, tapi tolong bacaan di waktu wudu. Enggak apa-apa, habis waktu wudu udah lupa tadi. Baca setelahnya, maksudnya. Yang paling penting hari itu waktu wudu jangan ada dibaca. Kalau bisa di posisinya masing-masing pelan-pelan, terus punya tempat wudu di luar kamar mandi itu ahsan. Enggak apal, tempelkan kertas. Bagaimana caranya ente pokoknya ngamalkan. Dengan caranya ente yang bisa. Ditempelkan kertas, ditalkin, dimegang orang suruh megangin. Oke, tidak masalah. Terus kemudian cuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syu'mi wal halakah. Allahumma ihfaz yadayya min ma'asika kulliha. Terus yang ketiga, siwak. Itu nikmat. Ente kalau kerjakan pelan-pelan, dinikmati itu nikmat itu wudu itu. Kelihatannya mainan sama ayat, tapi bukan main, tapi ibadah yang sangat sempurna jadinya. Nanti berpengaruh juga kepada kesempurnaan sholat. Lah kalau sudah sholatnya wudunya sempurna, sholatnya sempurna, itu nanti sholat jadi tanha anil fahsya. Disuruh ngelihat televisi tidak mampu sudah. Film-film yang tidak. Kenapa? Karena sholatnya tanha. Kalau enggak, ini tidak masalah. Ini la tanha wala tanha. Itu betul. Cuman posisi kita. Sekarang berapa banyak orang yang sholat, wudu, tapi tetap aja ngerjakan yang tidak. Tidak tanha sama sekali sholatnya. La tanha al-fahsya wala al-fahsya. Lah ini muskilah yang kita hadapin. Yang kita setelah kita ngerjakan semua sari 1 sampai 17 poin itu di wudu, lah kita ajak kita istri, ajak anak.
pelan-pelan diajarkan, diapalkan. Sehingga mereka tahu langkah-langkahnya wudu. Wudu yang pertama ini, yang kedua itu, yang ketiga ini, yang keempat itu. Diajak tatbiki ya, tidak usah diajari kitab, tidak usah dimakan kitab, pas diajari praktek, diajar praktek, tiap hari diajak praktek. Adik kita punya adik kita yang sekolah di umum, tidak ada pendidikan agamanya, kita kasih. Satu dipakai satu minggu satu aja bos. Doanya sebelum nyuci wudu. Nanti minggu kedua tambah lagi doanya yang kedua, doanya waktu sebelum cuci tangan. Satu-satu prakteknya sampai 17 hari atau 17 minggu, tidak masalah. Tapi ada perubahan, meskipun dikit ada perubahan. Yang musibah yang bertahun-tahun tidak mudah perubahan. Karena kalau tidak percaya, ente coba aja, ente punya kerabat ente yang mondok 4-5 tahun atau 7 tahun, kemudian ditanya dia, Anda mau tanya, jawab dengan jujur. Waktu ente bangun tidur, ente mengucapkan alhamdulillah di ahyana, ba'da ma amatana apa enggak? Lah kalau enggak, berapa lama ente di mondok situ? 4 tahun enggak mondok, baca sama sekali. Allah. Ini musibah ini. Jadi, waktu masuk kamar mandi baca doa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa minal syaitanir rajim. Enggak ada baca, berapa tahun enggak baca ini? Hitungan bukan hitungan hari. Lah ini musibah besar. Jadi waktu keluar dari kamar mandi baca ghufranak, perhatikan kaki. Enggak ada perhatikan kaki wala ghufranak. Waktu keluar dari kamar mandi pakai baju. Lah ini butuh, yang paling sulit adalah berkatakan berkali-kali. Ini bagi talabatul ilm khas, apalagi orang awam dulu ya. Apalagi orang awam. Bagi talabatul ilm khas ini yang paling penting, yang paling berat, lebih berat dari ngangkat gunung kalau diminta untuk ngamalkan. Meskipun atas masalah sepele. Masalah yang ringan ini. Yang mereka haulal arifin billah ini tidak nyampe kecuali dengan jalur amalan, ngamalkan. Dan ini harus pegang pelan-pelan, 1 minggu kasih satu kerjaan. Sehingga dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada 110 pekerjaan yang harus dikerjakan dari mulai besar sampai kecil. Itu paling tidak diambil dulu 1, 2, 3. Pak bulan Ramadan misalnya 4 sudah cukup sudah bulan Ramadan ini, hadiahnya Ramadan tahun ini. Apa? Bangun tidur baca alhamdulillah di ahyana. Yang kedua, masuk kamar mandi baca doa, lihat kakinya mana. Keluar kamar mandi baca doa, lihat mana kakinya didulukan. Keluar dari kamar mandi pakai baju. Rutinitas setiap hari, tiap hari begitu kita. Tidak ada satupun dari kita tidak gitu. Jadi baca alhamdulillah dikasahnya hadats wabarakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Haras. Kalau itu bukan kamar mandi, kadang mau ke masjid pakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wanginya pakai doa juga. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil mutayyib. Dengan Habib Mustafa Al-Muqarrab wa ala alihi salatan tunilu ya kullu maqsadin wa matlab. Dibaca. Kalau tidak mau ya Allahumma la ilaha illa akhirah. Tidak usah berat, berasa panjang-panjang. Ambil yang pendek semuanya. Tapi dikerjakan. Mau berangkat ke masjid, Allahumma nas'aluka bi haqqi sa'ilin 'alaik. Lo kan kalau hari Jumat semua masjid di semua waktu. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi sa'ilin 'alaik wa bi haqqi raghibin 'alaik wa bi haqqi man syai'a 'alaik. Begitu masuk masjid, berkali-kali 2 hari yang lalu anak ingatkan. Begitu masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, atau dinadarkan nadar tu ana i'tikaf fi hadzal masjid. Kadang karena kebiasaannya masuk masjid, keluar masjid setahun penuh baru ingat namanya i'tikaf. Kan eman. Ini kalau hitungan orang kerja sudah rugi balik-balik ini. Kenapa? Karena tidak langsung timbul, karena memang tidak dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, sekali kasih sanksi, misalnya lupa tadi anda masuk masjid, keluar masjid tidak niat. Besok pagi harus sholat 100 rakaat. Besok pagi tidak kira lupa. Kasih anak sanksi sekali aja yang berat bagi diri ente, besok pagi tidak kira lupa. Tapi kalau tidak setahun penuh lupa terus. Karena memang begitu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha in taftimhu ya fatimi. Dan orang salafus saleh begitu belajarnya mereka. Ada yang belajar dari fulan ngambil ke fulan cuma setahun, cuma 5 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang seminggu ketemu. Tapi intifa' tam. Manfaat. Pengaruh ke rubah dirinya dia. Bahkan dari sebagian dari mereka bukan belajar tapi khidmah. Di antaranya adalah salah satu yang kita ketahui sendiri, kita lihat kumpul bertahun-tahun sama dia, namanya Ami Thahir Bukhari di Madinah. Ami Thahir Bukhari ini hanya pas ini khadimnya Habib Abdul Qadir Muhammad Zakaf. Abdul Qadir Zakaf dari Jeddah kalau datang ke Madinah mesti yang ngantarkan yang kemana-mana, yang jemput, pakai mobilnya Ami Thahir Bukhari ini. Kan Abdul Qadir waktu itu tidak punya mobil. Yang ngantarkan kemana-mana. Cuman ngantarkannya dia sudah dapat ilmu banyak. Dan dipegang itu ilmu dari mulai dia muda sampai Abdul Qadir meninggal, sampai dia sendiri meninggal. Pernah sekali ada tamu dari Hadramaut ke rumahnya dia.
Kemudian karena asar sudah hampir mutakhir salatnya, langsung mau iqamatus shalah. Allahu Akbar. Tunggu sebentar. Anak dulu gurunya Abu Qadir Segaf mengajarin anak tidak boleh salat kecuali setelah tidak boleh salat asar kecuali setelah salat qabliyah asar 4 rakaat. Ini omongan pas cuma diajarin amalan ini. Ngikut Abu Qadir salat qabliyah ikut qabliyah. Kata Abu Qadir jangan salat kecuali gini, dikasih hadis satu dikerjakan. Pengaruh besar. Tidak perlu tidak perlu bertahun-tahun. Yang paling penting seukuran ente bisa ngamalkan. Kalau lebih lama lagi lebih afdal. Lebih lama lagi lebih afdal. Cuman yang paling penting dasarnya adalah kita ngamalkan. Harus ada perubahan di sini. Di salat kita ini harus ada perubahan. Yang belum hafal doanya ruku hari ini diapalkan. Yang kalau tidak hafal misalnya pegang buku atau pegang kertas atau tulis di kertas, taruh meja di sampingnya ada mejanya gini kelihatan Allah malaikat. Seminggu dia baca hafal sudah. Minggu kedua tidak perlu baca, tidak perlu pakai apa? Atau pakai HP-nya itu pegang. Waktu ruku taruh. Seperti foto misalnya, kerepotannya di foto. Sebab kalau kitab kadang lupa, tapi kalau HP jarang lupa. Kalau kitab jarang lupa. Mana kitabnya nanti? Lupa. Di mana? Di rumah. HP-nya itu mana? HP-nya di kantong. Masya Allah alaih. Itu ya. 4. Harus menunduk yang sekiranya telapak tangan dapat menyentuh kedua lututnya walaupun tidak disentuh. Harus nunduk yang sekiranya kalau dilepas itu tangan nyampe sini. Apakah harus kita letakkan tangan kita batinil kaf ini di lututnya kita rukuk? Tidak harus. Kalau misalnya ada satu orang rukuk gini, sah. Yang penting dia sudah nunduk begini, meskipun tangannya masih sama dia, tidak masalah. Cuman dia ninggalkan sunnah daripada sunnahnya rukuk. Sunnahnya rukuk yaitu meletakkan batinil kaf ala rukbah. Jadi hanya ninggalkan sunnah dia. Tapi posisinya sudah begini dia rukuknya. Atau begini yang sekiranya nyampe. Ayo. 5. Tidak dengan cara inkhinas. Inkhinas itu majukan dada, mundurkan pantat. Hatta bentuknya tidak bagus. Ayo. Pengertian inkhinas adalah merendahkan pantat, kemudian mengangkat kepala dan memajukan dada. Dadanya bentuk ada bentuknya ini gabeh ini. Ini apa ya? D. Sunah-sunah dalam rukuk. 1. Meratakan punggung dan pundak seukuran 90 derajat. Seukuran 90 derajat. Kalau bisa. Jadi kadang sebagian orang kepalanya yang nunduk gini. Lah, biarkan kepala itu seukuran punggung, rata dengan punggung begitu. Jangan kepalanya gini lah, biarkan. Ayo. 2. Meluruskan kaki dan merentangkan. Lah kaki sudah habis 99%, kita waktu rukuk lurus kakinya. Jarang orang menekuk kaki. Pantatnya lurus. Ini lurus ini. Tegak begini. Ada yang begini misalnya. Tidak sama salah juga. Bila kalau sudah 90% begini, niatkan untuk mengerjakan sunnah daripada sunnahnya ruku. Paham gambarannya? Tidak paham? Jadi ini posisi apa namanya itu? Ini harus lurus begini. Ini. Tapi kalau ditekuk begini, jadi kan di posisi ruku tetap masih cuman kaki tidak lurus. Tidak lurus antara bawah dan atas. Jadi hukumnya apa? Sah juga. Cuman ninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnahnya. Ruku bentuk apa ya? Dan merentangkannya seukuran sejengkal. Seukuran sejengkal. Lah, merentangkan antara kaki kanan sama kaki kiri berapa? Sejengkal. Ini kaki kanan, ini kaki kiri, ukuran keduanya apa? Ukuran sejengkal ini. Oke. Bukan sebagian sampai ke sini. Kayak orang mau melahirkan. Oke. Atau sebagian dimepetkan banget. Lah, salah juga. Itu dua-duanya makruh. Apa? Kita mepetkan satu sama yang lain, kata pun berdirinya sulit dalam keadaan seperti itu. Atau kita lebarkan lebih dari sejengkal, makruh juga. Yang lebih utama seukuran sejengkal. Tapi ini seukuran inti normal kalau dia berdiri. Antara kaki kanan sama kaki kiri berapa ukurannya? Sejengkal. Ya. 3. Posisi mata melihat ke tempat sujud. Ya, posisi mata sebagaimana kita ketahui dari beberapa hari yang lalu bahwa posisi mata kita menurut pendapat yang mu'tamad selalu ke posisi sujud meskipun kita di posisi berdiri atau posisi ruku atau posisi sujud. Itu ya. 4. Memegang lutut dengan kedua tangan dan memegang lutut dengan kedua tangan. Kalau mau kita lepas tidak masalah juga. Atau mau kita panjangkan gitu tangannya kita waktu ruku tidak masalah juga. Ayo. Dan membuka jari-jari tangan. Lah, waktu kita megang ini lutut kita buka jari-jari tangan dengan topi ini. Bukan gini.
Pokoknya kita pegang gini. La, ini. Ini biarkan tabi'i, enggak usah dipaksa. Biarkan begini aja. So gini kita ngikatkan sunnah. Kalau kita ini menegakkan lebih ya, niatkan waktu ngeletakkan dengan posisi seperti ini, jari-jari seperti ini, niatkan untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya ruku. Itu ya Pak ya. 5. Menghadapkan jari-jari tangan ke arah kiblat. Kita bisa kayak gini. Lah kita ruku ini bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Lakin. Jadi ngadep ke kiblat. Itu ya Pak ya. 6. Membaca zikir ruku yang warid atau diriwayatkan dalam hadis. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Apakah boleh berapa lebih dari 3 kali? Kalau posisinya imam maka wajib 3 kali. Lebih dari 3 kali kita lihat kalau makmumnya ridho untuk dipanjangkan boleh. Kalau makmumnya tidak ridho tidak boleh. Tapi kalau dia makmum boleh selama imam belum mengangkat dibaca. Atau munfarid boleh juga terserah dia sendiri. Tapi kalau sholatnya sebagai imam kita lihat keadaannya makmum. Kalau makmum termasuk golongan-golongan yang ahli ibadah senang dipanjangkan senang. Lebih nikmat lagi sholatnya misalnya. Itu tidak masalah. Kalau enggak misalnya makmum golongan orang yang capek baru kerja dari kerja ada usaha dan lain-lain dari mulai siang sampai sore sampai malam kerja sholat isya sama inti mau inti panjangkan enggak memberi ya 3 kali. Berapa kalau anda kepingin lebih dari 3 kali? 5 atau 7 atau 11. Tasbihnya ruku sama tasbihnya sujud dibaca 3 atau 5 atau 7 atau 11. Kalau bagi imam bagi makmum atau munfarid. Kalau imam boleh juga tapi dengan syarat makmum ridho ditatwil. Lah, sekarang kalau itu yang lebih utama mana? 3 kali tasbih ditambah doa ruku atau 11 kali tasbih tanpa doa ruku? Lah, katanya ulama 3 dengan doa ruku lebih afdol daripada 11 kali tasbih tanpa doa. Oke, Pak ya? Kemudian membaca Allahumma laka rakaat. So, Allahumma laka rakaat itu yang pertama. Supaya nanti hafal hitung kalimat-kalimatnya, ya. Allahumma laka rakaat. Yang kedua? Wa bika amantu. Pertama laka, yang kedua bika. Walaka aslam. Kemudian walaka aslamtu. Ya. Apa? Khosya'a sam'i. Ayo. Wa basari. Wa mukhi. Wa admi. Wa asabi. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi bil alamin. Berapa di sini? 7. Di sini 3. Allahumma laka. Yang kedua bika. Yang ketiga laka. Allahumma laka rakaatu wa bika amantu wa laka walaka aslamtu. Kemudian khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa mastaqallat bihi qadami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi bil alamin. Tidak masalah, tulis dulu di kertas atau difoto, HP-nya dibawa waktu ruku, taruh di bawah kertas di fotokopi. Seminggu hafal sudah. Ya butuh usaha sedikit. Tidak ada yang mau mau berubah, ada perubahan di sholatnya inti, ada perubahan di wudunya inti tanpa usaha mustahil. Karena keberhasilannya kita di tangannya kita dan tidak keberhasilan kita di tangannya kita. Begitu juga ahli dunia. Menjadda wajad. Nanti mau usaha dapat. Tapi tidak mau usaha terus semua ada perubahan. Mustahil bisa berubah. Harus ada perubahan. Dan mulai hari ini kalau misalnya duha ini terlalu mepet, paling tidaknya zuhur, wajibkan diri inti untuk baca doa ruku. Paling minimnya lah sholat fardu dulu, supaya tidak berat. Sholat fardu aja, sholat sunnah seperti kemarin-kemarin tidak apa-apa sudah. 3 kali tasbih, halas cepet-cepetan gitu, kayak kemarin-kemarin tidak masalah. Tapi untuk sholat ini fardu ada perubahan, harus ada perubahan. 1 kali majelis saja berubah bagi inti, santai pada sibuk majelis. Karena yang paling penting adalah ngamalkannya kita. Dan ini paling berat. Ini misalnya di fotokopi misalnya besar, Pak kita di fotokopi plug ini taruh depannya. Atau kalau enggak kita besok bagikan doanya ruku, sama doanya i'tidal, sama doanya sujud. Tapi setelah dibagikan jangan ditaruh kertas di lemari, itu sholat. Ya, kita tidak mau fotokopikan lemari. Kalau lemari saya mau di fotokopi berapa karton itu tetap aja lemari, tidak diamalkan sama lemari itu. Ya paling tidak itu kertas itu dibaca. Seperti kayak doanya wudu. Kalau doanya wudu ente gerak, dapat taufiknya Allah besar turun ke ente,
Inti gerak itu doanya wudu inti tempelkan rumahnya inti. Tiap hari itu diwajibkan. Tapi kalau inti kesemangatnya kurang, itu doanya wudu setelah ditanya mana, wallah enggak tahu taruh sebelah mana. Ini musibah. So, ini tergantung dari taufik, so. Tergantung dari taufik. Kau pun ganti taufik datang ke ini, datang ke ini, datang ke itu, datang ke itu. Ini pemberiannya Allah. Semua itu pemberiannya Allah. Saat kurang dapat taufiknya Allah, bisa turun ke inti, bisa jalan gerak hatinya inti, berat anggota tubuhnya inti untuk ngerjakan ketaatan. Harus ada berubah. Dan perubahan ini yang pertama kali kita rasakan kapan? Hari pertama, detik pertama masuk liang kubur. Ya Allah, alhamdulillah nak kerjakan. Yang giliran yang kertasnya tidak ketemu kemana, tidak tahu mana. Ya Allah, kalau anak kerjakan anak nyesel. Tidak ada faedahnya nyesel nanti. Mau kemana? Mau nyari kertasnya mengamalkan lagi, tidak ada faedahnya itu. Itu istilahnya apa? Istilahnya itu bagaimana kita ke usaha sebelum perkara keluar dari tangannya kita. Al-bidar qabla khurujil amr anil ikhtiyar. Kita jangan itu sama sekali. Itu pun setelah kita ngamalkan semuanya ya, kita anggapkan jangan ngamalkan. Antara kita sama Allah jangan ngamalkan. Jangan anggap kita ngamalkan. Kenapa? Karena kita masih butuh namanya perkara ini semua. Setelah perkara ini semua butuh namanya ikhlas. Tapi jangan sampai kena tipuan iblis. Inti percuma nanti ngamalkan juga nanti tak punya ikhlas. Sudah dikerjakan. Ini talbis iblis namanya. Talbis iblis inti kerjakan dulu, kemudian kita pasrahkan ke Allah. Sudah. Anda tidak pernah mandang amalannya sama sekali. Ini yang paling penting. Setelah kita bisa ngamalkan semuanya, baru kita ajak istri, ajak anak, atau satu-satu kita bareng. Jadikan mereka mu'in yang bantu inti. Satu poin dulu doanya rukuk hari ini difotokopi dibagi satu-satu. Waktu zuhur kali tahun depannya kita taruh meja sampingnya gini. Inti sholat sebelah sini sambil ngelihat ini Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian baru rukuk. Kalau salat qobliyah bacanya jangan dibaca, jangan, tutupin dulu. Kenapa? Karena kita tidak mau ngasih nafsu di ukuran yang dia tidak mampu nanti minta meninggalkan semuanya sekaligus. Kita mau paksa sekaligus berubah tidak. Salat fardu dulu. Satu-satu dulu. Harus sampai dengan kepada Allah dengan bitadrij. Jangan sekaligus ini. Ayo. Ini masalah-masalah yang berhubungan dengan. Ayo kita. Waktunya dulu mepet. Ayo. Al-faslul awal di bayani ahkam nikah. Ta'rifun nikah. Sekarang kita perkara kedua, kitab kedua yaitu kitab Budurus Sa'adah, yaitu menjelaskan tentang pernikahan. Karena ini mengandung perkara penting ini. Itu kalau dalam Al-Qur'an la masjidun usisa 'ala taqwa, begitu juga la baituz zawjiyah usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna at-tahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi bagaimana kita bentuk baituz zawjiyah, rumah tangga ini dengan dasar ketakwaan. Dari mulai hari pertama terbentuknya rumah tersebut. Min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ini dari mulai hari pertama mengatakan gobil itu nikah sudah didasari dengan ketakwaan. Jadi min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun, artinya rijal ini rijal Allah Ta'ala alladzi tulhihim ala tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi mulai hari pertama buat bernama satu-satu sama istrinya itu. Ayo kita wajibkan kalau kita bangun tidur berdua, inti ingat kenana, anak ingat inti untuk baca alhamdulillah alladzi ahyana. Inti lupa ada istrinya inti lupa ada inti. Tapi kalau musibah, kalau tidak didasari dengan ketakwaan, ini lupa 1 tahun pun dari baca dua-duanya. Ini musibah ini. Ini musibah besar, so. Dalam ilmu suluk ini musibah besar. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada satu orang mau nikah, kita tanya, inti harus pahami dulu hukum-hukumnya nikah, pengertiannya nikah, syarat-syaratnya suami, syarat-syaratnya istri, kemudian adab suami kepada istri, adab istri kepada suami, harus dipelajari semua dulu, baru diizinkan untuk nikah. Karena nikah itu bukan sebatas kita senang dengan perempuan terus kita nikah gitu. Ini tidak ada bedanya dengan kambing. Ta'rifun nikah. Ya. Nikah lughatan ad-dhamm wal watr. Ad-dhamm wal watr dari segi bahasa artinya penggabungan antara suami istri dan terjadinya hubungan badan, itu nikah dari segi bahasa. Ayo.
Summiya nikahu nikahan lima fihi min dhammi ahad zawjain ila akhar. Ya tuh, ayo. Wa syar'an aqdun yatadamanu Nikah, pengertian nikah dari segi syariat apa? Aqdun, artinya ijab dan qabul. Ya tadamman mana istalzim. Dengan terjadinya akad ijab dan qabul ini akan terbentuk namanya sesuatu yang dihalalkan setelah sebelumnya kan haram. Aqdun yastani mana yatadamman ibahat wad'in ba'da bilaf dan nikah atau tazwij atau terjemah. Sekarang karena sebelumnya kita mengucapkan qabil itu nikah, haram mandang dia, haram bicara sama dia, haram nyentuh dia. Tapi setelah kita mengucapkan qabil itu nikah, boleh mandang dia, boleh nyentuh dia. Mana ibahat wad'in. Oke, ya tadamman istalzim. Dengan otomatis kalau kita nggak terjadi akad ijab dan qabul, setelahnya otomatis ada namanya dihalalkan yang ba'da makana muharraman. Ya. Aqdun. Yang dimaksud dengan aqdun di sini adalah ijab dan qabul. Ijab dari wali atau wakilnya wali yang mengatakan zawajtuka fulana binti fulan, makhtubataka bimahar kadza wa kadza. Kalau dia walinya langsung, atau kalau dia wakilnya wali, zawajtuka bint muwakkili al-adina li fi tazwijiha minka. Jadi waliyuha syar'an bimahar kadza wa kadza. Kemudian suami mengatakan qabul, yaitu qabil itu nikah. Apakah boleh suami mewakilkan ke orang lain juga? Boleh. Sebagaimana wali boleh mewakilkan ke orang lain, boleh juga suami ini tidak mau menerima sendiri karena malu depannya orang dan lain-lain, dia mau mewakilkan boleh juga. Betul, tidak harus dia menerima sendiri. Kapan boleh menerima? Kalau sekiranya dia ahli taukil, balik akil rasyid, maka boleh menerima sendiri qabil nikah atau wakilkan temannya. Saya wakil kamu untuk menerima, maka temannya mengatakan qabil nikah lahu. Saya terima nikahnya untuk dia. Boleh, ya? Ya kan? Ayo, aqdun yatadamman. Aqdun yatadamman ibahat wad'in. Ibahat wad'in. So, kalimat ibahat wad'in ini menunjukkan bahwa seorang suami atau seorang laki-laki waktu nikah dengan perempuan dia tidak memiliki badannya. Hanya diperbolehkan ibahat wad'in. Diperbolehkan hubungan, tapi bukan artinya memiliki. Bukan artinya memiliki. Lah, sebagian ulama mengatakan lah itu memiliki, tamlik. Tapi pendapat yang mu'tamad lah hanya sebatas ibahat wad'in. Apa faedahnya dari perbedaan pendapat ini? Di dua masalah. Akan datang kita bahas nanti. Gitu ya. Ibahat wad'in ya. Ibahat wad'in bila nikah atau tazwij bila nikah. Jadi dua kalimat bas, lafz nikah atau tazwij. Selain keduanya tidak bisa. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Ankahtuka atau zawajtuka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innakum wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Makna kalimatillah ini kalimat yang ada di Al-Qur'an. Katanya Imam Syafi'i tidak ada kalimat di Al-Qur'an selain lafz inkah wa tazwij. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Fankihu ma taba lakum. Dengan pengertian berarti apa? Oh, berarti tidak boleh nikah dengan lafaz-lafaz selain dua ini, lain tazwij atau inkah. Misalnya saya jual atau saya hibahkan atau saya hadiahkan, itu tidak sah semuanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khilafan di sebagian mazhab. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seluruh lafaz boleh dipakai. Yang penting dengan menyebutkan mahar. Misalnya hadiahkan perempuan ini kepada kamu dengan mahar sekian, sah. Jadi, kalau Imam Malik hanya dilafazkan lebih berapa kalimat aja yang boleh, tapi lainnya tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh semua kalimat kecuali hanya lafaz tazwij atau inkah. Plus dua kalimat itu, selain itu tidak boleh. Jadi ya, bila lafaz inkah wa tazwij atau terjematihi. Artinya apa? Artinya boleh kita menikah waktu akad sirah ijab qabul itu pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indo atau bahasa apapun yang kita ngerti. Ini boleh diterjemahkan, boleh diterjemahkan. Dengan berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama, an yafhamal aqidan wa syahidan. Bahasa mau diucapkan itu dipahami oleh wali, dipahami oleh calon suami, dipahami oleh dua saksi. Kalau yang hadir tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting mereka berempat ini paham. Yang kedua, syarat yang kedua, ayakunu sharihan.
Bahasa yang mau diucapkan ini sorry, di lafaz ini dalam bahasa ini, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Indo atau bahasa Madura, ini hanya digunakan untuk nikah. Ini mafhum sudah untuk nikah nih sudah. Kalimatnya ini untuk nikah. Lah ini baru boleh. Tapi kalau bisa digunakan untuk perihal-perihal lain, jual beli dan lain-lain dengan bahasa yang sama, maka tidak boleh. Kalau mau diterjemahkan dengan bahasanya masing-masing, dari bahasa ini bisa mustalak, maknanya ini bisa maknanya begitu. Itu tidak boleh. Ya. Wal Arabu tastamiluhu bima'na al-aqdi wal wadi jami'an. Iya. Iya. Lakinnahum idza qalu nakaha fulanan fulanatan aw bintu fulanin aw ukhtahu aradu tazawwajaha wa aqada 'alaiha. Nah, dengan kalimat ini tazwij sama kalimat ingkar ini lebih makna artinya dengan artinya pemaknaannya makna akad, ijab dan qabul atau maknanya hukum badan. Makna bisa makna begini, bisa makna begitu. Cuma bagaimana kita bedakannya? Bedakannya dari segi kalimat yang diucapkan. Kalau misalnya fulan nikah dengan fulan, oh berarti akad. Tapi kalau fulan nikah dengan istrinya, bukan dengan mana akad. Jadi, bukan dengan mana ijab dan qabul. Ayo. Wa idza qalu nakaha zawjatahu. Sudah zaujatahu mau nikah apa lagi, mau akad apa lagi? Ayo. Au imra'atahu lam yuridu illa al-mujama'a. Yang mujama'a, ya. Wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun bil wadi. Hakikatnya nikah itu apa? Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hakikatnya nikah adalah ucapan ijab dan qabul. Angkah tukah fulan binti fulan, selaya sang suami menjawab begitu nikah. Itu hakikatnya. Kalau hubungan badan dan lain-lain hanya cabang. Jadi bukan hakikatnya nikah. Jadi ya, majaz ini hanya majaz. Sebagian ulama mengatakan tidak, hakikatnya nikah itu adalah al-wata', hubungan badan. Adapun ijab dan qabul hanya sebagai jalur supaya bisa hal tersebut dikerjakan. Ya. Syuri'a min ahdi Adam sallallahu alaihi wasallam. Dari nikah ini syariat permulaannya dimulai dari Nabi Allah Adam waktu beliau dengan istrinya di surganya Allah Hawa alaihissalam. Dan ini cuma dua perkara yang permulaannya di surga dan akan bersambung sampai ke surga lagi. Apa? Al-iman wan nikah. Iman permulaannya di surganya Allah. Nikah begitu juga waktu Allah nikahkan siapa? Nabi Allah Adam dengan Hawa alaihissalam. Yaitu Hawa alaihissalam dinikahkan di mana permulaannya di surga. Begitu ya. Wastamarra hatta fil jannah wa la nadhira lahu fima ta'abbadana Allah bihi min al-ubud. Ya tuh, ya. Far'un al-ma'qud alaihi fi nikah hillul istimta'. Bas. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا مع أهل كنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا واجعل كل حلالا دائما واغل أتقياء لما نحظى بالخير ونفع ربنا واصل لنا كل شؤون واغر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل قبل أن تأتينا واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب الغرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزلزال الفاتحة لحبيب رسول الله جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء جميع أصحاب رسول جميع أهل بيت رسول جميع التابعين والتابعين إحسان الدين ثم إلى رسول الإمام الشافعي جميع فقهاء الشافعية وجميع علماء المحمدية وجميع علماء الحديث والقرآن المفسرين ثم إلى صاحب الحضر المقام سيدنا الإمام عبد الله عبد الله بن محمد الحمد لله سيدنا علي بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محسن ثم إلى رجال الأنبياء من الله بن محمد بن أحمد وجمع عن الرسول من ذلك قدر الله يوم ثم إلى الله ثم إلى أرواح والدينا ووالدينا ثم إلى أرواح إلى هذا الزنا الجميع ثم إلى أرواح المكان وأربين محمد ثم إلى أرواح الجميع ثم إلى محمد ثم إلى الجميع على أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وما يتغشى بالرحمة ويسكن الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة يكون ما قرنا حجة لنا لا حجة علينا
ويثبتنا فيما ووفقنا للعمل بما علمنا بما قرأنا ويكون سببا في الفتور وصلاح القلب والروح وأن الله يجعلنا وإياكم من العلماء الآمنين بوطن الناصين وينفع بنا وبكم بأولادنا وأولادكم مع العباد والبلاد ويجعلنا وإياكم من خير العباد وبحق خير العباد وإن الله يحفظنا من شيخنا الجميع وخلصنا حبيب زين الله سبحانه والحي عمر محمد بن حبيب أبو بكر مشهور من الجيلاني وجميع مشايخنا في الجنة أهل الكون وأهل الديوان والصالحين أولياء العارفين في مشايخ المغرب لأن الله يحفظهم ويرعاهم ويتولهم ويزن مددهم الواقع منهم وفي إليهم وعلى هذه أن يكون صالح الجامع شامل الخير الآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.